Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Nur, NIM 18070015041. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana yang saya buat menggunakan program Lazarus. Nah, aplikasi yang saya buat ini mengenai pemesanan buku di sebuah toko online menggunakan aplikasi. Nah, ketika hadiran untuk tampilan pertamanya yaitu halaman login. Di sini ada beberapa pilihan yaitu untuk memasukkan ID member, lupa ID, login, dan gabung sekarang. Nah, untuk saya misal sebagai pemula belum menjadi member, maka saya akan klik gabung sekarang. Nanti akan muncul tampilan untuk registrasi. Nah, untuk registrasi ini tinggal melengkapi data untuk memperoleh ID member. Dari nama, nick saya misal pakai name, selanjutnya jenis kelamin. Nah, di sini tanggal lahir, ada menu pilih, tinggal dipilih saja tanggal lahirnya menyesuaikan, misal kelahiran 2000 Desember tanggal 24. Nah, nanti maka akan muncul di inputan tanggal lahir 24/12 tahun 2000. Nah, alamatnya dimasukkan Samarinda, nomor telepon, dan email. Nah, setelah datanya sudah lengkap, tinggal klik OK. Maka nanti akan muncul pesan untuk mengecek kembali datanya, dan klik aja OK, nanti ID membernya akan keluar. Ini AB 1807 dan seterusnya. Nah, ini ada tombol clear untuk menghapus data. Nah, datanya akan terhapus di inputan nama sampai email. Nah, close untuk menutup program, dan login untuk kembali ke menu login setelah memperoleh ID member. Nah, ini ID membernya sudah didapat, tinggal ke login. Nah, ini ada sudah kembali ke login, tinggal di paste ID membernya. Nah, setelah di paste nanti akan muncul ini bintang-bintang. Nah, setelah itu langsung login saja. Ini misal saya lupa ID saya, maka saya bisa mengklik ini lupa ID. Nah, tinggal masukkan perintahnya, masukkan nick. Nah, saya bisa memperoleh nick saya kembali, memperoleh ID member saya kembali. Nah, ini tinggal di copy saja kembali. Nah, setelah itu, setelah ID member dimasukkan di input, langsung saja ke login. Nah, untuk login nanti kami akan dibawa ke ini menu utama yang terdapat beberapa pilihan untuk order, dan ini untuk logout kembali. Nah, untuk order di sini bisa klik order. Nah, di sini bisa memilih buku yang akan dipesan. Di sini ada buku novel, komik, ensiklopedia, sampai buku anak. Nah, jika ingin dibeli, tinggal dipilih saja buku apa yang ingin dibeli. Dari buku yang tersedia ada Rindu, Terelie, komik Doraemon, dan dari perintahnya untuk tidak membeli bisa mengisi angka 0 di kolom harga. Nah, tinggal diisi angka 0 jika sudah tidak ada yang ingin dibeli. Misal buku anak masih mau membeli buku Si Kancil. Nah, sudah. Ketika sudah memilih buku yang ingin dipesan, langsung saja klik order. Nah, nanti akan muncul orderan kita di bawah ini, di kolom di bawah, orderan yang kita pilih. Nah, setelah diklik order bisa mengklik total harga untuk melihat harga totalnya dari buku yang kita beli. Nah, di sini harga totalnya ada 60.000. Nah, setelah harga total ini muncul, bisa klik transaksi untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini ada beberapa pilihan metode pembayaran, ada cash, transfer, dan e-money. Misal kita memilih e-money, nah maka nanti tinggal diklik OK. Nah, transaksinya berhasil. Nah, itu tadi program yang telah dibuat, program sederhananya.
Nah, untuk pembuatannya di sini saya menggunakan 6 form, 6 form yang berbeda. Nah, ini ada form pertama yang berisi halaman login. Di sini ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu label untuk menulis beberapa label seperti our bookstore, login untuk melakukan transaksi, ID member, lupa ID, dan belum jadi member. Nah, itu merupakan komponen dari label. Di sini saya juga menggunakan komponen edit untuk memasukkan atau menginput ID member. Nah, setelah itu ada komponen button, yaitu di login dan gabung sekarang. Nah, ini ketika diklik akan membawa kita ke halaman lain. Nah, untuk sintaknya itu seperti ini. Ini sintaknya bisa dilihat. Nah, ketika button login itu diklik, maka akan form 1 akan disembunyikan dan form 4 akan ditampilkan. Form 4 ini mengenai halaman menu utama setelah login. Nah, selanjutnya ada komponen button yang kedua, yaitu gabung sekarang. Sintaknya mirip form 1 hide dan form 2 show. Nah, ketika gabung sekarang diklik, maka form 1 mengenai login, halaman login akan disembunyikan, dan form 2 mengenai form registrasi itu akan ditampilkan. Nah, itu tadi sintak untuk login dan gabung sekarang. Nah, untuk selanjutnya ada pilihan lupa ID. Nah, ini ketika diklik maka akan membawa kita ke form 1 disembunyikan dan form 8 akan ditampilkan. Form 8 ini mengenai halaman lupa sandi. Nanti kita bisa memperoleh kembali sandi melalui halaman tersebut. Nah, ketika komponen ini sudah dimasukkan, di sini ada komponen lain lagi, yaitu latar belakang yang berwarna hijau. Itu bisa dimasukkan di additional ini, di toolbar additional, baru image. Nah, setelah diklik tinggal dimasukkan di sini nih. Tinggal dilebarkan, menyesuaikan formnya. Nah, karena saya sudah menggunakan, maka ini bisa dihapus saja. Nah, untuk mengedit latar belakangnya itu bisa di object inspector, terus di bagian picture. Nah, di picture tinggal dipilih gambar yang saya gunakan, yaitu tadi saya gunakan gambar ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini di backgroundnya. Untuk menjadikan dia latar belakang, maka klik kanan di formulirnya, di formnya, terus lihat order, terus pilih move to back. Nah, nanti dia akan menjadi latar belakang. Untuk mengatur posisi gambarnya, tampilan gambarnya, di object inspector di bagian strips bisa di true untuk menampilkan gambar asli. Namun jika tampilan gambarnya itu defaultnya berarti nggak usah, stripsnya nggak usah dicentang, nggak usah di true. Nah, seperti itu untuk background. Nah, untuk label tadi, ini ada label our bookstore, itu untuk mengedit namanya bisa di properties, terus bagian caption. Nah, ini bisa diubah-ubah tulisannya, misal pakai kami. Nah, nanti akan berubah jadi kami. Nah, tadi kan pakai our. Nah, biar tampilan di our bookstore juga seperti itu. Login untuk melanjutkan juga di situ. Nanti di label ada juga pilihan di propertiesnya mengenai fontnya. Nah, di sini font di bagian properties ada beberapa pilihan mengenai warna. Di sini saya menggunakan warna putih, terus fontnya jenis Rafi, dan font stylenya bold oblique, dan size-nya 16. Nah, nanti yang lainnya menyesuaikan aja sesuai keinginan dari login, ID member, lupa ID, dan belum jadi member. Nah, ini selanjutnya untuk komponen button juga seperti itu. Jika ingin mengubah tulisan, di propertiesnya ada pilihan font.
Untuk edit juga, untuk edit saya tidak menggunakan caption, berarti di propertiesnya untuk captionnya dikosongin aja. Nanti dikosongin aja. Nah, untuk di sini kan menu edit, untuk masukkan input ini kan nanti tampilannya bintang-bintang aja. Nah, makanya di bagian object inspector propertiesnya diganti menjadi restricted yang ada di kursor. Nah, untuk height selection, nah, ini tinggal di true. Untuk tampilannya bintang, menampilkan dalam bentuk bintang, bisa kembali ke properties. Nah, ini password chart bisa diganti jadi bintang, maka nanti setiap input yang kita masukkan akan berubah menjadi bintang atau disembunyikan. Nah, itu tadi form 1 sudah selesai. Jadi untuk form 1 ada beberapa komponen, yaitu label untuk penulisan our bookstore, login, ID member, lupa ID, belum jadi member. Terus ada komponen edit untuk memasukkan ID member ini. Terus ada komponen button untuk mengeksekusi, ada login dan gabung sekarang. Nah, selanjutnya kita ke form 2. Ke form 2 ini mengenai halaman registrasi. Nah, di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan. Ada komponen label yang sama dengan form 1 tadi sebelumnya, yaitu untuk penulisan registrasi, nama, nick, sampai email. Nah, di selanjutnya ada komponen edit. Nah, ini ada beberapa edit yang saya gunakan. Ini merupakan berfungsi sebagai inputan. Misal di sini untuk label nama akan diinput edit untuk nama, begitupun nick sampai email. Nah, di sini juga untuk tanggal lahir ada button yang saya gunakan ada 4, dipilih, oke, klik sama close dan login. Nah, untuk dipilih ini dia akan mengeksekusi kalender dialog. Kalender dialog ini merupakan suatu dialog yang berguna untuk menampilkan kalender. Nah, ketika saya mengklik tombol pilih yang di tanggal lahir, maka sintaknya seperti ini, akan mengeksekusi kalender dialog. Nah, if kalender dialog dieksekusi, maka edit 4 ini yang inputan tanggal lahir akan membaca eksekusi dari kalender yang saya pilih, seperti saat saya menjalankan program tadi. Nah, seperti ini sintak untuk button pilih, dia akan mengeksekusi kalender dialog. Nah, untuk selanjutnya ada button OK. Dia ini jika diklik akan mengeksekusi data. Nah, sintaknya seperti ini. Jika kita mengklik button OK, maka nanti setelah sintaknya dimasukkan seperti ini, di sini ada show message, maka setelah diklik OK, dia akan nampil pesan untuk mengecek kembali data yang telah diinput di edit tadi. Nah, memo 1 clear untuk membersihkan memo. Jika ada data sebelumnya yang belum terhapus, maka dibersihkan terlebih dahulu. Terus untuk menambahkan tulisan di memonya, bisa klik ini, memo 1 lens add registrasi berhasil. Nanti maka di memo akan muncul tulisan seperti ini. Nah, untuk ID-nya seperti ini, ID Anda, dia akan muncul karakter AB ditambah edit 2. Edit 2 itu merupakan inputan dari nick. Nah, maka nanti ID membernya kode AB plus nick yang telah diinput. Nah, seperti itu sintak untuk eksekusi di button OK. Nah, ini selanjutnya ada button clear. Nah, dia edit 1, sintaknya seperti ini, edit 1 clear sampai edit 7 clear. Dia akan, karena dia clear ya, menghapus, maka dia akan menghapus input yang sudah kita masukkan tadi.
Nah, ini clear. Jika itu diklik, maka input-inputan yang ada di edit nama sampai email ini akan terhapus. Nah, kalau sini untuk menutup program. Selanjutnya ada ini memo. Ini memo. Nah, memo ini untuk menambahkan caption ID Anda bisa di properties di bagian caption. Nah, ini captionnya kita kosongkan aja. Nah, setelah memo sudah ada, nanti maka ini memo merupakan sebagai output dari ini button OK. Button OK ini merupakan eksekusi dari edit untuk memasukkan data yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah, setelah loginnya didapatkan, maka bisa kembali ke sini menu login. Nah, ini jika diklik sintaknya seperti ini. Dia form registrasi akan disembunyikan dan akan menampilkan kembali form login, yaitu form 1. Nah, itu tadi beberapa komponen pada form 2, dan latar belakangnya juga sama seperti cara sebelumnya di form 1. Nah, jika form 2 ini sudah selesai, bisa lanjut ke form 3. Nah, mengenai lupa sandi. Sini jika lupa sandi, kita akan dibawa ke halaman untuk mengingat kembali. Nah, di sini tinggal memasukkan nick kita untuk memperoleh ID kembali. Nah, sintaknya sama aja. Di sini ada komponen label, edit, dan button. Nah, dia oke. Jika buttonnya oke, sintaknya seperti ini, mirip aja seperti form 2 tadi. Untuk memperoleh ID-nya ada karakter AB plus edit 1. Edit 1 itu merupakan nick yang kita input. Nah, di sini juga ada tombol kembali untuk ke halaman login. Nah, setelah form 3 ini selesai, form ingat akun sudah selesai, bisa lanjut ke form 4. Ini form 4 ini mengenai halaman menu utama. Di sini ada beberapa pilihan opsi, ada order, create order, dan logout untuk keluar. Nah, create order seperti yang sudah dijalankan tadi, maka kita akan dibawa ke halaman pemesanan. Nih, sintaknya seperti ini, sama aja, yaitu form 4 hide dan form 9 show. Nah, maksudnya ketika kita memilih create order, maka menu item create order, maka form menu utama akan disembunyikan dan kita akan dibawa ke form 9, yaitu mengenai halaman untuk pemesanan. Nah, yang lainnya sama, ini menggunakan ada komponen menu utama untuk ini menu-menu create order dan logout, dan ada label untuk penulisan ini, welcome to our bookstore, menyediakan berbagai jenis buku. Nah, ini menggunakan label. Nah, untuk backgroundnya sama aja seperti sebelumnya. Di sini yang berbeda hanya penggunaan komponen main menu. Nah, di sini untuk main menu, di sini untuk menambah. Nah, bisa di create order. Jika ingin ganti nama, di rename aja. Di sini di properties ini ada caption order. Nah, di sini bisa ganti nama menunya, order 1 misal. Nah, nanti maka akan berubah, nanti menunya akan berubah jadi order 1 gitu. Begitu juga dengan logout. Nah, untuk menambahkan beberapa pilihan ini menu item, bisa ini add menu item. Di sini saya hanya menggunakan create order, hanya satu pilihan aja. Untuk logout juga seperti itu, hanya satu pilihan. Jika ingin ditambah lagi, bisa mengklik add menu item dan memberikan nama seperti tadi di properties di bagian caption di sini. Nah, jika ini menu item sudah selesai, bisa di close aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, order 1. Nah, mungkin kita kembalikan aja dulu ke
selesai, menu ini sudah selesai, kita ke berarti setelah itu form 4 sudah selesai. Kita kembali ke mengerjakan form selanjutnya, yaitu form yang kelima. Nah, form kelima ini mengenai halaman untuk memilih order. Di sini ada beberapa komponen tambahan seperti combo box. Nah, ini untuk combo box untuk memilih jenis buku yang akan dipesan. Nah, yang tulisan pilih buku komik, pilih buku ensiklopedia, dan lain-lain. Untuk di bawah label harga ini sama aja, itu merupakan komponen edit, order, cancel, total harga, transaction, dan back ini merupakan komponen button. Untuk di bawah orderan Anda, tulisan orderan Anda ini merupakan memo yang merupakan output dari input yang dimasukkan. Nah, selanjutnya untuk ini judul, silahkan pilih buku dan orderan Anda, harga, dan beberapa jenis buku itu menggunakan label. Penamaannya sama aja, caranya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini yang berbeda hanya di combo box. Nah, combo box ini bisa dipilih di bagian standar, toolbar standar, terus tinggal dicari mengenai combo box nih. Ini combo box yang ada di kursor. Nah, setelah itu diklik, maka tinggal dipilih, dimasukkan saja ke formnya. Di sini saya menggunakan ada 6 combo box yang saya gunakan karena ada beberapa pilihan buku. Nah, untuk menambahkan ini kan terdapat beberapa pilihan. Ketika diklik misal di novel, untuk menambahkan beberapa judul buku di novel, maka bisa ke bagian diklik terlebih dahulu bagian combo boxnya yang ingin ditambahkan, baru ke properties yang ini di string nih. Nah, di sini bisa memasukkan beberapa pilihan buku. Nah, ada Dilan, Rindu, dan Firsa Bersari. Nah, setelah dimasukkan langsung di oke saja, maka nanti pilihannya ada ketiga buku tersebut. Begitu juga untuk buku komik, ensiklopedia, sains, dan lain-lain. Nah, untuk menamakan ini, pilih buku novel, pilih buku komik itu di bagian properties dan di teks ini. Nih, teks tinggal diubah saja sesuai perintah, sesuai yang diinginkan. Di sini saya mau menuliskan pilih buku novel. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu nih, eksekusinya kayak gini. Jika combo box 1 dipilih, jika Dilan ini dipilih, judul buku Dilan dipilih, maka di tombol edit akan muncul harganya. Tombol edit yang di sampingnya ini, di sini. Jika di sini dipilih beberapa pilihan, maka di sini akan muncul harganya, harga dari buku yang dipilih. Begitu juga untuk komik sampai di buku anak ini. Selanjutnya untuk sintak order. Nah, untuk sintak order seperti ini, dia akan muncul pesan. Nah, nanti dia akan mengeksekusi, mengerjakan ini. Jika combo box 1 yang berarti novel tadi dipilih, maka di menu memo, di komponen memo akan muncul judul buku dan harga yang kita pilih di combo box seperti itu sampai combo box 7, yaitu mengenai buku anak. Nah, kayak gini, seperti begini sintak di menu button ordernya. Nah, kalau button cancelnya, dia menghapus input yang kita masukkan di edit tadi. Nah, setelah order ini diklik, maka dia akan nampil di memo tadi. Keterangan sintaknya dia akan nampil di memo. Nah, memonya sendiri itu ini kolom di bawah orderan Anda.
Nah, nanti buku yang kita pesan di combo box setelah diklik button order ini, maka akan tampil hasil buku pesanannya di memo ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung total harga, ini button total harga bisa diklik aja untuk melihat sintaknya. Nah, di sini kita membuat variabel terlebih dahulu dengan kode data real. Nah, ini ada novel, komik, nah dan seterusnya. Selanjutnya untuk mengeksekusi novel, kita bisa untuk variabel novel dia membaca harga di edit 1. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk buku-buku selanjutnya seperti buku anak, maka dia akan membaca harga di buku anak tersebut, yaitu di edit 7. Nah, untuk sintak hitungnya yaitu ini total, berarti harga di novel ditambah harga di komik ditambah harga sampai anak. Oleh karena itu, jika tidak memilih di combo box, maka di kolom editnya diisi 0 supaya dia bisa kebaca. Nah, nanti maka di edit 8, yaitu di bawah sini, di bawah total harga ini, edit 8 yang di kursor, dia akan muncul ini output dari total perhitungannya. Berarti output dari harganya akan muncul di sini di edit total. Nah, seperti itu untuk sintaknya. Nah, untuk transaksinya berarti kita dibawa ke form selanjutnya, yaitu form mengenai metode pembayaran. Nah, untuk background sama aja seperti penjelasan sebelumnya caranya. Nah, jadi kalau semua sintaknya sudah dituliskan di setiap komponennya, maka berarti formnya sudah berhasil. Selanjutnya tinggal mengerjakan form terakhir, yaitu form mengenai metode pembayaran. Nah, ini metode pembayaran ada di form 5. Nah, di sini saya menggunakan label sama seperti sebelumnya, cara penggunaannya dan tombol button juga sama seperti sebelumnya. Dia kembali akan ke menu ini form 9, yaitu mengenai pemesanan, halaman pemesanan, dan jika di OK, maka dia akan mengeksekusi radio group, karena di sini saya menggunakan radio group untuk memilih jenis pembayaran yang akan digunakan. Nah, untuk memasukkan cash transfer e-money bisa dilihat di objek inspektor bagian properties. Di sini ada diklik dulu ininya mengenai radio groupnya. Radio group ini bisa didapat dari di sini di komponen standar, cari aja radio group lalu dimasukkan ke ini radio group lalu dimasukkan ke formnya. Nah, untuk memasukkan cash transfer dan e-money ini bisa di bagian properties, di bagian string. Nah, ini tinggal dimasukkan cash transfer e-money baru di OK. Nah, untuk warnanya juga bisa diubah di sini color. Saya menggunakan warna kuning. Nah, dia akan warna kuning. Terus setelah itu untuk mengeksekusi radio grupnya bisa menggunakan button OK. Nah, tadi sintaknya seperti ini. Jika radio group 1 item index 0 yang diklik itu 0, item index 0 itu berarti yang cash, pilihan cash, berarti akan muncul tulisan show message seperti ini. Pagar ini gunanya untuk meng-enter hasil show message-nya nanti. Begitu juga untuk radio group 1 untuk item index 1 juga seperti itu. Dan 1 ini untuk memilih transfer dan 2 untuk memilih e-money. Nanti pesannya akan muncul seperti ini jika dipilih. Nah, begitu tadi. Setelah itu selesai, ini kan form terakhir, berarti begitu sampai situ juga program yang saya buat, hanya sampai di pilih metode pembayaran. Nah, untuk ini kan pakai background juga, T-image. Nah, ini sama. Di sini yang membedakan hanya di ini radio grupnya.
dia ada tambahan radio group. Nah, mungkin itu saja tadi penjelasan mengenai program yang saya buat. Jadi intinya di sini ada 6 form yang berbeda, yang berisi ada yang komponen yang saya gunakan ada label, button, terus edit, memo, radio group, combo box, dan lain-lain. Sintaknya sudah dijelaskan juga tadi. Nah, oke, gitu aja. Sekian penjelasan mengenai program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Mungkin itu saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.